Iya iya sayang, enggak ada. Sayang, Ada kejadian. kurang ajar, iya. Ayo kita periksa, ayo kita anukan dia. Ayo, kurang ajar nih Mas setan. Diam sayang. Allah, la ilaha illallah Muhammad. Ibu saya. Ibu. Udah sayang diam. Apa namamu? Siapa namamu? Putri, Bu. Saya datang cuma cari kerja, Bu. Iya, sayang. Saya nggak punya nyawa Besok siapa. saya Ibu. Hai, aku Angel Marcia, selamat datang di YouTube channel aku. Sebelum kita mulai, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Warga Balikpapan sempat dihebohkan tentang kasus kriminal pelecehan seksual yang terjadi di Balikpapan, di mana ada gadis berusia 25 tahun berasal dari Tenggarong datang ke Balikpapan untuk mengikuti wawancara kerja. Dilecehkan oleh seorang pria misterius di guest house Syariah Balikpapan. Oke guys, sebelum kita masuk ke jalan ceritanya, aku mau ngucapin baik terima kasih ke Kak Putri yang sudah berbagi kisah tragisnya ke kita semua. Kemarin aku berkesempatan untuk berbincang dengan Kak Putri, dan Kak Putri menceritakan secara detail dan rinci apa yang terjadi pada malam hari itu. Jadi guys, video ini aku buat setelah mendapat izin dari korban. Jadi apapun yang aku ceritakan di video ini semua berasal dari kesaksian korban. Oke, tak perlu panjang lebar, kita langsung masuk ke kronologi ceritanya. Putri Bowie, seorang gadis berusia 25 tahun. Dia berasal dari Tenggarong, Kutai Kartanegara. Putri ini adalah sosok yang imut, cantik, dan juga feminim. Putri datang ke Balikpapan khusus untuk mengikuti wawancara kerja. Nah, kebetulan Putri ini tidak memiliki siapa-siapa di Balikpapan. Dia tidak memiliki kerabat, keluarga, ataupun sahabat. Akhirnya, dia menemukan guest house Syariah yang berada di Gunung Bahagia, Balikpapan Selatan untuk menjadi tempat peristirahatannya. Putri sampai di Balikpapan pada hari Selasa, tanggal 11 Juni tahun 2024. Perjalanan dari Tenggarong ke Balikpapan memerlukan waktu sekitar 3-4 jam. Dan kebetulan pada saat itu Putri menggunakan transportasi bis. Nah, karena perjalanan cukup jauh, jadi kondisi fisik Putri semakin lelah. Sesampainya di Balikpapan, Putri langsung menuju ke guest house itu. Dia melakukan prosedur check-in, mengambil kunci, dan kemudian langsung menuju ke kamarnya. Nah, pada saat itu Putri tidak merasakan hal yang aneh atau mencurigakan. Semua berjalan dengan baik-baik saja. Karena keesokan harinya Putri harus mengikuti wawancara kerja, akhirnya dia menyiapkan semua berkas-berkasnya pada hari itu juga sampai pada jam 1 malam. Setelah itu, karena fisik Putri semakin lelah, akhirnya dia pun tertidur tanpa memeriksa kembali pintu kamarnya sudah terkunci atau belum. Dan ternyata guys, pintu kamar Putri belum terkunci. Pada jam 4 pagi, Putri terbangun dan dia terkejut. Tepat di atas badannya ada seorang pria misterius yang sedang menerjangnya. Mohon maaf ya guys, pria ini mencium tubuh Putri dari bawah sampai ke atas. Putri langsung kaget dan dia berusaha mendorong pria itu. Dia kemudian berteriak, "Siapa kamu? Siapa kamu? Siapa kamu?" Suara Putri semakin berteriak dan akhirnya pria ini menjadi sangat panik dan ketakutan. Nah, disitulah dia akhirnya melakukan aksi bejatnya. Pria ini membuka mulut Putri dengan kedua tangannya dan langsung memasukkan tangannya ke dalam mulut Putri sampai ke tenggorokannya. Guys, saking sakitnya, Putri ini sempat tidak bernafas hingga beberapa menit. Tapi kemudian Putri berusaha untuk menyadarkan diri dan bangun untuk melawan pria ini. Putri mencoba turun dari kasur. Dia menjambak rambut pria itu dan akhirnya pria itu terjatuh. Nah guys, darah mulai bercucuran dari mulut Putri. Putri kembali merayap dan menuju ke pintu keluar untuk berusaha melarikan diri. Tapi guys, si pria ini kemudian bangun dan menyergap si Putri. Putri berusaha keluar dari kamar. Dia mencoba merayap, tetapi lagi-lagi laki-laki itu menerjangnya kembali. Laki-laki itu menendang kepalanya Putri dan mencekik leher Putri. Kejadian begitu cepat sehingga Putri tidak ingat lagi perlakuan apa yang dia dapatkan dari pria itu. Sampai akhirnya Putri berhasil memegang gagang pintu kamarnya. Ketika Putri membuka pintu kamar, pria itu langsung berlari terlebih dahulu meninggalkan Putri. Tapi syukurnya guys, Putri melihat pakaian dalam yang digunakan pria itu. Dan pakaian dalam itu berwarna putih biru. Guys, kalian ingat baik-baik ya. Pakaian dalam pria itu berwarna putih biru. Kondisi Putri saat itu sangat memprihatinkan.
Darah masih bercucuran dari mulutnya sampai ke jalan raya. Putri langsung berlari ke jalan raya dan berteriak minta tolong. Karena keributan itu, akhirnya masyarakat dan juga pemilik guest house berkumpul mendatangi Putri. Putri langsung berteriak, dia mau memperkaos saya, sambil menunjuk pria itu. Tapi pria itu tetap mengelak, guys. Bukan saya. Nah guys, keadaan pada saat itu sempat memburuk. Putri hampir terjatuh di jalan raya. Kondisi Putri saat itu sangat memprihatinkan. Pada saat itu, Putri menjadi sangat takut ketika melihat sosok laki-laki. Dia mulai berteriak setiap kali ada orang yang ingin memeluknya. Nah guys, yang lebih kasihannya lagi, Putri mengalami lebam pada mulut dan bibirnya. Akhirnya Putri dibawa ke rumah sakit dan pihak guest house mau bertanggung jawab. Nah, pada jam 10 pagi, pihak kepolisian datang ke TKP dan langsung menginterogasi Putri dan juga pria itu. Tapi dengan terbata-bata dan penuh rasa takut, Putri berteriak, "Coba cek tangannya. Pasti masih ada darah saya yang menempel di tangannya. Pak, coba cek pakaian dalamnya. Pasti berwarna putih biru." Ketika mendengar itu, polisi langsung menyergap pria itu dan memeriksa pakaian dalamnya. Nah, ternyata guys, warna pakaian dalam pria itu berwarna putih biru. Akhirnya, polisi langsung menangkap si pria ini. Pria ini berinisial MN. Dia berusia 23 tahun dan ternyata pria ini adalah penjaga guest house syariah itu. Dia yang harusnya menjaga keamanan di guest house itu, malah dia yang membuat keributan dengan aksi bejatnya. Nah, jadi guys, menurut pernyataan dari pelaku, pada malam itu dia sedang bertugas. Nah, dia mengecek setiap pintu-pintu ruangan. Nah, kemudian dia menemukan pintu kamar Putri tidak terkunci. Pelaku mencoba membangunkan korban, tapi korban tak kunjung bangun. Akhirnya pelaku membuka pintu kamar Putri. Disitulah dia melihat Putri hanya menggunakan piyama. Dan akhirnya hasrat bejatnya pun timbul. Nah, pertanyaannya guys, ngapain kamu mencoba membuka pintu kamar korban? Terus kamu tahu dari mana kalau pintu kamar korban itu tidak terkunci? Ya pasti kamu buka dulu dan akhirnya kamu tahu pintu kamar itu tidak terkunci. Nah, pertanyaannya ngapain kamu buka? Kesal loh aku sebenarnya. Ini kalau bukan karena dia terus apa? Aku yakin kalian semua pasti kesal dan geram dengar cerita ini. Menurut kalian gimana guys? Apakah pria ini memang benar-benar tidak sengaja melihat pintu kamar Putri tidak terkunci dan akhirnya tumbuh hasrat bejatnya itu? Atau dari awal pria ini sudah melihat atau mengincar Putri? Menurut kalian gimana guys? Kalian boleh isi pendapat kalian di kolom komentar. Karena kasus ini korban mengalami trauma yang mendalam. Korban masih mendatangi dokter dan masih mengkonsumsi obat antidepresi. Semoga Kak Putri lekas pulih dan pelaku diberikan hukuman setimpal dengan perbuatannya. Oke guys, sampai di ujung cerita kita tentang kasus pelecehan seksual yang terjadi di guest house syariah Balikpapan. Sampai jumpa di kisah aku selanjutnya. Bye-bye!